Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mayoni, Prodi Sistem Informasi. Saya akan memaparkan materi tentang motivasi. Teori motivasi kepuasan. Teori motivasi kepuasan sering dikenal dengan konten teori. Konten teori ini berlandaskan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu, sehingga individu tersebut bersedia melakukan aktivitasnya. Teori motivasi kepuasan berusaha mengetahui tentang kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan dan dapat mendorong semangat kerja individu. Pada dasarnya, standar kebutuhan individu yang semakin tinggi dan juga semakin meningkatnya kepuasan yang diinginkan penyebab semakin giat individu dalam melakukan pekerjaannya. Teori kepuasan ini yang dikenal antara lain sebagai berikut. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa material dan non-material. Lanjut. Yang kedua, teori X dan Y dari McGregor. Teori ini bermula dari klasifikasi terhadap manusia yang dilakukan oleh McGregor menyusun klasifikasi terhadap manusia berdasarkan asumsinya bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan penganut teori Y. Contoh manusia penganut teori X yaitu adalah karyawan rata-rata malas bekerja. Terus karyawan lebih mementingkan dirinya sendiri. Terus karyawan akan produktif jika diancam dengan hukuman atau pemecatan dan lain-lain. Manusia penganut teori Y contohnya adalah karyawan rata-rata rajin bekerja. Karyawan dapat memikul tanggung jawab dan karyawan berambisi untuk maju dan mencapai prestasi. Lanjut, teori IRG. Dengan adanya beberapa kritik terhadap teori Maslow, maka lahirlah teori motivasi prestasi yang dinilai para pakar sebagai penyempurnaan dari teori yang ditemukan Abraham Maslow. Keunggulan teori IRG adalah lebih mendekati keadaan yang sebenarnya menurut data empiris apabila teori ini ditetapkan dalam praktek. Kebutuhan dalam teori ini dinilai sebagai kelompok dan bukan merupakan jenjang. Kelompok-kelompok kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan keberadaan dan kebutuhan akan afiliasi. Lanjut. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland. Teori ini mengidentifikasi 3 kebutuhan utama yang mendorong motivasi manusia. 1. Kebutuhan prestasi, keinginan untuk mencapai sesuatu yang menantang, unggul, dan berprestasi dibandingkan orang lain. 2.
kebutuhan kekuasaan, keinginan untuk memiliki pengaruh, pengendalian orang lain, dan diakui sebagai pemimpin. 3. Kebutuhan afiliasi, keinginan untuk menjalani hubungan yang dekat dan akrab dengan orang lain. Lanjut. Teori motivasi Hegelian dicetuskan oleh Friedrich Herbert. Teori ini membagi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi 2 kategori. 1. Kategori motivasi, faktor yang terkait dengan isi pekerjaan dan kompetensi meningkatkan kepuasan seperti pencapaian, terus pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan. Faktor ini memotivasi individu untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, faktor higiene, faktor yang terkait dengan kondisi lingkungan kerja dan berpotensi mencegah ketidakpuasan seperti gaji, keamanan kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan supervisor. Lanjut. Yang kedua ini teori motivasi proses. Teori motivasi proses ini memandang bahwa setiap pekerja akan mau bekerja giat apabila imbalannya sesuai dengan harapan. Dengan demikian, harapan yang akan diperoleh menjadi daya penggerak yang memotivasi semangat bekerja. Teori harapan memandang bahwa seseorang bekerja untuk merealisasikan harapan-harapan dari pekerja itu. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Victor From komponen pada teori harapan adalah didasarkan kepada 3 komponen, yaitu harapan, nilai, dan pertautan. Komponen harapan adalah suatu kesempatan yang disediakan dan akan terjadi karena perilaku. Komponen nilai yang dimaksudkan adalah nilai yang diakibatkan oleh perilaku tertentu. Komponen pertautan yaitu besarnya probabilitas pemenuhan kebutuhan, yaitu apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkan individu apabila individu tersebut bekerja secara efektif. Lanjut, teori penentuan tujuan. Di teori penentu tujuan ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat dicapai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Penetapan tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus bagi individu serta mendorong mereka untuk berusaha lebih keras. Karakteristik tujuan yang efektif, spesifik, menantang, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Lanjut, teori penguatan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi positif cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi negatif cenderung dihindari. Jenis-jenis penguat.
Penguat positif, penguat negatif, hukuman penguat penghukuman positif. Penerapan teori penguatan, pelatihan, modifikasi perilaku, motivasi, manajemen kelas. Lanjut. Teori keadilan. Teori keadilan memandang bahwa keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dalam teori keadilan, atas harus tertindak adil terhadap semua bahwanya serta objektif. Menurut teori keadilan, semangat kerja para karyawan cenderung akan meningkat jika prinsip diterapkan dengan baik. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.